Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing terkait pengajuan jabatan fungsional rektor kepala. Baik, ini adalah materi sharing pengajuan jabatan fungsional rektor kepala, di mana dasar hukumnya berikut ini, mulai dari Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Ada Permen-Pan RB nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas Permen-Pan nomor 17 tahun 2013. Kemudian ada peraturan bersama Mendikbud, ada Permendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PAK jabatan dosen. Kemudian ada peraturan Direktur Jenderal Dikti tentang pedoman operasional PAK kemudian jabatan fungsional dosen dan surat edaran dari koordinator LEDP wilayah 6 terkait dengan pelayanan jabatan fungsional akademis secara online. Berikut adalah regulasi terkait dengan pengembangan karir dosen, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan presiden, kemudian ada jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, serta beberapa peraturan regulasi yang lain. Berikut adalah kenaikan jabatan karir dosen berbasis jabatan akademik dosen. Ini adalah skema pengembangan karir dosen mulai dari asisten ahli, kemudian lektor, rektor kepala, dan guru besar. Baik sesuai dengan peraturan edaran, sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 23 Juni 2020 tentang pelaksanaan pedoman operasional tentang penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional atau pangkat dosen per 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, baik usulan baru maupun perbaikan menggunakan pedoman operasional PAK tahun 2019. Dan kenaikan pangkat itu, mohon maaf, kenaikan jabatan fungsional ada yang reguler dan ada yang loncat jabatan. Untuk yang reguler yaitu kenaikan secara berjenjang mulai dari asisten ahli ke rektor, di mana syaratnya paling singkat adalah 2 tahun telah menduduki jabatan asisten ahli, telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Di sini adalah jurnal yang sudah terakreditasi baik peringkat 3, 4, 5 maupun 6 dan memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama serta tanggung jawab yang dinilai dalam SKP. Kemudian dari lektor ke lektor kepala, di mana persyaratan umumnya adalah pendidikan minimal S2 atau S3, di mana cek masa kerja. Di sini adalah pengangkatan pertama, mulai dari asisten ahli atau lektor apakah kurang dari 8 tahun atau lebih, namun dengan adanya syarat nomor 2. Syarat nomor 2 ini dengan adanya peraturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 25 Mei tahun 2022 terkait dengan penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen, lektor kepala dan profesor tentang masa kerja dosen. Beberapa ketentuan itu telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli tahun 2020. Berikutnya yang ketiga, minimal telah 2 tahun dari PNP jabatan terakhir untuk kenaikan reguler, minimal 2 tahun dari PNP pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama. Dan yang keempat, sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan kelima, memiliki karya ilmiah sesuai persyaratan yang tercantum dalam PO 2019, di mana untuk kenaikan lektor kepala
dengan pendidikan S2, yaitu karya ilmiah minimal terbitan jurnal internasional dengan impact faktor yaitu 0,01 atau sejajar dengan atau sama dengan jurnal internasional reputasi. Kemudian untuk lektor kepala dengan S3 atau doktor, karya ilmiah minimal terbitan jurnal nasional terakreditasi, yaitu jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 atau jurnal nasional terakreditasi. Untuk lektor kepala ke profesor memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun. Namun dengan adanya edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, pertanggal 25 Mei, beberapa ketentuan dihapuskan, termasuk kaitannya dengan masa kerja. Ya. Jadi tidak harus minimal atau seseorang ketika diusulkan jabatan lektor kepala profesor dengan masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini sudah dihapuskan, artinya boleh atau sekarang yang penting 2 tahun dari jabatan fungsional terakhir, sudah menduduki jabatan fungsional terakhir 2 tahun. Kemudian memiliki kualifikasi akademik doktor, paling singkat 3 tahun telah memperoleh ijazah doktor, kemudian paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor kepala, telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, kemudian memiliki kinerja integritas etika serta tanggung jawab, dan dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan lektor kepala dapat dinaikkan dalam jabatan profesor kurang dari 3 tahun apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor. Untuk kenaikan jabatan melalui loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala paling singkat adalah 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, memiliki ijazah doktor, memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan memenuhi syarat-syarat lain. Kemudian untuk dari lektor loncat ke profesor, paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor, memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan memenuhi syarat-syarat lain. Baik, untuk loncat jabatan sudah S3, memiliki 2 karya ilmiah, di mana untuk impact faktornya bidang keilmuan art humanis itu Scopusnya adalah 0,25, sedangkan WOS-nya 0,5. Sedangkan untuk sosial Scopusnya 0,4, WOS-nya 0,8, maaf. Dan bidang ilmu sains untuk Scopusnya ada faktornya adalah 0,5, WOS-nya 1. Baik, ini adalah pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dengan jabatan akademik asisten ahli, di mana indikator penilaian kenaikan jabatan akademik memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan, baik pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengajar, kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional, yaitu terakreditasi Sinta 3, 4, 5, dan 6 sebagai penulis pertama, dan DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimum baik dan pertimbangan sangat. Kemudian adalah lektor, memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan, baik pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengajar. Kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama, yaitu terakreditasi Sinta 3, 4, 5, 6, dan DP3. Sedangkan untuk jabatan lektor kepala
memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian bagi yang berijazah doktor harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, di mana dimaksudkan jurnal nasional terakreditasi adalah SINTA 1 dan 2. Kemudian bagi yang berijazah magister harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan berindikator 0,0 minimal, dan itu setara dengan jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, kemudian DP3 dan memiliki sertifikat pendidik. Baik untuk yang profesor, memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang sudah diatur, kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, DP3 dengan nilai baik dan pertimbangan senat fakultas serta memiliki sertifikat pendidik. Baik, ini adalah angka kredit kumulatif jabatan akademik dosen mulai dari asisten ahli sampai profesor, di mana semakin tinggi maka angka pendidikannya lebih banyak di asisten ahli dibandingkan di profesor, dan penelitian prosentasenya paling besar semakin tinggi, yaitu di profesornya semakin besar penelitian hukumnya. Kemudian pengabdian dan unsur penunjang. Berikut adalah pengajuan java yang memenuhi syarat. Yang pertama, bahwa waktu telah terpenuhi, 2 jenjang pendidikan terpenuhi, 3 angka kredit kumulatif terpenuhi, 4 angka kredit setiap prosentase bidang terpenuhi, dan syarat khusus setiap jenjang terpenuhi, serta syarat umum terpenuhi dan pendukung benar dan lengkap. Waktu terpenuhi, contoh, jika akan ke asisten ahli, maka minimal 1 tahun dari dosen ditetapkan atau dengan pendidikan S2. Jadi minimal 2 semester telah menempuh, kemudian ada penelitian, pengabdian, dan penunjang. Jika ke lektor, minimal 2 tahun dari SK Java sebelumnya, dari asisten ahli ke lektor. Namun, jika naik ke lektor kepala, maka minimal 2 tahun dari lektor, kemudian telah lulus serdos. Kemudian untuk khusus ke profesor, telah minimal 2 tahun dari lektor kepala dan telah 3 tahun lulus dari pendidikan S3. Baik, untuk profesor, bagi dosen yang punya karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar doktor, dapat diusulkan kenaikan jabatan akademik kurang dari 3 tahun. Karya tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Baik, untuk jenjang pendidikan terpenuhi, bila pengangkatan pertamanya adalah AA, maka minimal S2, bila lektor minimal S3, namun dengan kum terendah yaitu lektor 200. Sedangkan kenaikan jabatan ke lektor minimal S2, ke lektor kepala boleh S2, boleh S3 dengan syarat jurnal yang berbeda. Dan kalau ke profesor harus S3. Untuk loncat jabatan, syaratnya harus S3. Misalnya dari AA ke lektor kepala, lektor ke profesor, syaratnya harus S3 dan harus memenuhi. Untuk angka kredit terpenuhi sesuai kebutuhan ke asisten ahli, mohon maaf, misalkan dari asisten ahli 150 ke lektor 200, maka minimal yang dibutuhkan 50. Begitu pula kalau misalnya lektor 200 ke lektor kepala 400, maka minimal kum yang dibutuhkan adalah 200 kum. Nah, ini adalah angka kredit setiap presentasi bidang kegiatan terpenuhi. Ini sudah diatur di POPAK 2019. Baik, untuk pengangkatan pertama, untuk asisten ahli, maka kebutuhannya minimal untuk pengajaran itu minimal 5,5. Tetapi kalau pengajuannya tetap minimal adalah 1 tahun mengajar. Jadi meskipun 1 semester misalnya sudah terpenuhi, tetap harus 1 tahun atau minimal 2 semester baru bisa mengajukan ke AA dengan pendidikan S2. Begitu pula bila lektor 200 ke lektor kepala 400,
asumsi ijazah S2 sudah pernah dinilai di lektor, maka kebutuhan kumnya adalah 200. Maka untuk kum pendidikan minimal 80, penelitian 80, pengajian 20, penunjang 20. Ini adalah syarat khusus tiap jenjang terpenuhi, di mana pengajuan reguler dari AA minimal memiliki satu jurnal nasional sebagai penulis pertama, yaitu jurnal yang terakreditasi Sinta 3456. Untuk lektor juga sama. Kemudian untuk lektor kepala, jika S2 maka minimal memiliki satu jurnal internasional tadi, yaitu berimpact faktor 0,0 atau setara dengan jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Jika S3, maka minimal memiliki satu jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Nah, di sini yaitu Sinta 1 dan Sinta 2. Untuk profesor minimal memiliki satu jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Dan untuk catatan bahwa untuk kenaikan pangkat bagi dosen yayasan harus memiliki sertifikat pendidik dan pangkat yang bisa dicapai sampai dengan kum tertinggi setiap 2 tahun ini tidak boleh loncat untuk pangkat. Baik, berikutnya untuk syarat khusus setiap jenjang terpenuhi, pengajuan loncat jabatan dari AA ke lektor kepala minimal memiliki 2 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Dari lektor ke profesor minimal memiliki 4 jurnal internasional bereputasi penulis pertama. Begitu untuk bagaimana. Jadi untuk pengajuan loncat jabatan ini harus S3 ya Bapak Ibu. Baik, untuk kenaikan dalam jabatan yang sama dari lektor 200 ke 300 maka minimal memiliki satu jurnal nasional yaitu terakreditasi Sinta 3, 4, 5, dan 6 sebagai penulis pertama. Kalau lektor kepala 400 ke lektor kepala 550 maka minimal memiliki satu jurnal nasional terakreditasi. Di sini yang dimaksud terakreditasi adalah Sinta 1 dan 2 dengan pendidikan S2. Bagaimana bila pendidikan S3? Maka minimal memiliki satu jurnal nasional. Satu jurnal nasional sebagai penulis utama. Baik, untuk catatan bahwa karya ilmiah terbitan jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6. Ini begitu. Untuk syarat umum yang terpenuhi bahwa penilaian prestasi kerjanya baik dalam untuk pengajuan asisten ahli cukup 1 tahun, untuk naik ke lektor kepala maupun profesor membutuhkan 2 tahun dan memiliki kinerja integritas yang baik serta ada pertimbangan senat. Baik, yang kesimpulannya misalnya mau ke AA dengan pendidikan S2 maka cukup 1 tahun mengajar, memiliki penelitian, pengabdian, dan penunjang, maka bisa mengajukan asisten ahli dengan pendidikan S2. Nah, untuk kesesuaian antara pendidikan terakhir karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan jabatan, harus ada kesesuaian antara bidang ilmu penugasan, karya ilmiah, dan pendidikan terakhir, yaitu dilihat di sini adalah S3 terkait dengan matrik keterkaitan bidang ilmu, S3 bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan profesor. Di mana bila pendidikan sebelumnya adalah karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang keilmuan penugasan, maka dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai dengan bidang keilmuan. Baik, berikut adalah daftar kegiatannya, mulai dari pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Untuk pendidikan adalah ijazah, kemudian untuk pendidikan di pengajaran adalah pengajaran ya, kemudian untuk SKS yang diperlukan kalau misalnya ke pengajuan Java ke asisten ahli dan lektor, maka total 1 semester maksimal adalah 5,5. Untuk pengajuan Java lektor ke lektor 300 atau ke lektor kepala dan seterusnya, maka maksimal adalah 11 kum. Ini yang harus diperhatikan dalam bidang pelaksanaan pendidikan, bahwa pembimbing skripsi dilakukan oleh minimal dosen yang telah memiliki Java. Kum membimbing dan menguji skripsi atau tugas akhir tidak boleh dengan mahasiswa yang sama. Jadi
Silahkan dipilih salah satu barangkali sebagai pembimbing, jadi tidak perlu dituliskan juga untuk menguji. Baik, ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Bidang melaksanakan penelitian, di mana diisi secara detail, kemudian juga dicek kembali unggahan karya ilmiah, sudah lengkap atau belum, kemudian proporsi untuk penulis pertama, penulis pendamping, ini juga ada proporsinya. Untuk usulan lektor kepala dan profesor dipertimbangkan batas kepatutan atau batas pengajuan setiap karya ilmiah yang diajukan. Untuk pelaksanaan penelitian, perhatikan syarat khusus jurnal untuk kenaikan setiap jenjang. Untuk bidang penelitian, unggahan harus di web resmi penulis. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pengabdian bisa berupa laporan pengabdian yang diunggah lengkap, berisi halaman cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi penutup, dan lampiran, baik surat tugas, daftar hadir, foto, materi, di mana ini juga di kegiatan pengabdian ini meskipun dilakukan oleh beberapa dosen, namun laporan dibuat sendiri-sendiri dan utuh, tidak dibagi jumlah dosen. Yang harus diperhatikan adalah jumlah maksimal Hal-hal penting yang perlu diperhatikan, bidang melaksanakan penunjang. Ini adalah diisi secara lengkap di setiap kegiatan penunjang dan perhatikan jumlah maksimal Baik, bagaimana dengan tugas dosen yang sedang tugas belajar? Untuk dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan tugas belajar, melaksanakan tridharmanya tidak bisa diakui kecuali jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasionalnya. Dan jurnal tersebut hanya bisa dipakai setelah dosen yang bersangkutan selesai tugas belajarnya untuk pengajuan selanjutnya. Untuk dosen tugas belajar, boleh mengajukan Java dengan syarat waktu minimum terpenuhi, misalnya dari lektor ke lektor kepala, maka lektor minimal sudah 2 tahun di posisi lektor baru bisa memenuhi untuk naik ke lektor kepala. Meskipun terpenuhinya pada saat pengajuan Java, dosen yang bersangkutan masih tugas belajar. Di mana syarat minimal terpenuhi sebelum TMT tugas belajar. Baik, hal-hal yang harus dilakukan setelah memperoleh SK Java, segera lakukan update data di PDDP, mengajukan SK Infasing, segera diajukan SK Infasing. Kemudian ini adalah beberapa syaratnya dan ini contoh SK Infasing. Kemudian bila syarat kenaikan pangkat penyetaraan dosennya yayasan, syarat kenaikan pangkat penyetaraan dosen yayasan yang lolos Serdo segera dilengkapi untuk penyetaraannya, kenaikan pangkatnya, dan berikut adalah SK kenaikan pangkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing session untuk pengajuan jabatan fungsional di lektor kepala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.